قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Jalla wa Ala di majelis yang insyaallah diberkahi ini. Pembahasan kita terkait dengan fiqhu al-adhkar wal ad'iyah atau wal du'a. Fikih tentang al-ad'iyah atau ad-du'a dan zikir. Pada beberapa pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan keutamaan daripada majelis zikir dan keutamaan daripada zikir itu sendiri. Dan pernah kita katakan bahwa seseorang akan memberikan perhatian lebih terhadap sesuatu jika dia mengetahui nilai dari sesuatu tersebut. Maka seorang pun dia akan benar-benar memperhatikan satu ibadah yang sangat ringan, yang sangat sederhana ini dengan perhatian yang besar jika dia mengetahui nilai ibadah ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah banyak dalil-dalil yang kita sebutkan terkait dengan keutamaan daripada zikrullah, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, dalil-dalil tentang keutamaan zikir, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala ini datang dalam bentuk bermacam-macam model, hanya untuk menjelaskan kepada kita tentang keutamaan daripada zikrullah ini. Ya, kurang lebih ada 10 model, ya, bentuk ayat yang menyebutkan tentang keutamaan daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama beliau sebutkan bahwa
datang di dalam ayat Al-Quran tentang zikir, yaitu perintah secara mutlak dan secara muqayyad. Seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-41 sampai dengan 43. Ini secara mutlak Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hamba-hambanya untuk senantiasa berzikir, mengingatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala pagi dan sore. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Dia Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat atau memberikan karunia kepada kalian. Ya, demikian pula malaikat-malaikatnya liyukhrijakum, untuk mengeluarkan kalian minadh-dhulumati ilan nur, dari kegelapan ya, menuju alam yang terang benderang. Wa kanal mu'minina rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala wa kana bil mu'minina rahima. Ini penyayang, Allah Subhanahu wa taala ya, penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini perintah Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, mengingat Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Dan dalam ayat yang lain secara ya, muqayyad dalam surah Al-A'raf ayat ke-205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan ingatlah Rabbmu, ingatlah Allah Subhanahu wa taala di dalam dirimu, di dalam hatimu. Tadarru'a wa khifah, dengan rendah, merendahkan hati dan penuh rasa takut. Penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dunal jahr, dan tidak mengeraskan. Tidak mengeraskan ucapan-ucapan itu, bil ghuduwi wal asal. Jadi berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika pagi dan sore. Dan jangan menjadi orang-orang yang lengah, orang-orang yang lalai. Dari kedua ayat dalam dua surah ini jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala kapan saja ya. Dan tidak mengeraskan suara kita, sehingga itu bagian dari adab berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak dengan mengangkat suara. Dalil yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berzikir dengan mengangkat suara ada, yaitu ketika selesai beliau melakukan salat berjamaah ya, dengan para sahabatnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kami mengetahui Nabi SAW telah selesai dari salatnya ketika kami mendengar takbir ya, dan tahmidnya Nabi SAW. Artinya beliau
ya mengeraskan ya zikirnya. Ya. Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Adapun selain itu ya, tidak disebutkan bahwa Nabi SAW mengeraskan ya, zikirnya sebagaimana yang dilakukan oleh ya, sebahagian dari kaum muslimin saat ini. Apalagi ya dengan satu suara, ya dengan satu suara atau dikomando, ya, apalagi dengan gerakan-gerakan khusus. Ini tidak disebutkan dari Nabi SAW praktek demikian. Ya, bahkan yang ada adalah ya, merendahkan ya, suara kita ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, redaksi yang menunjukkan tentang keutamaan daripada zikir di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kebalikan daripada berzikir kepadanya, yaitu tidak berzikir atau tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga ada di dalam surah yang tadi kita sebutkan, surah Al-A'raf ayat ke-205. Wala takum minal ghafilin. Jadi orang-orang yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang tidak berzikir, mereka itu terkategori sebagai orang-orang yang lalai. Ya, al-ghafilin. Ya, orang-orang yang lengah. Ya. Sedangkan orang-orang yang senantiasa berzikir, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka ini disebutkan di dalam ayat yang lain sebagai ulul albab, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berakal, orang-orang yang tidak lalai. Dalam ayat yang lain surah Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan kalian jadi ya seperti orang-orang yang mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala pun melupakan mereka. Ulaika humul fasikun. Mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Ya. Maka di dalam ayat ini orang-orang yang tidak berzikir, yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah orang-orang fasik. Dan mereka akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak mengingat Allah Jalla wa ala. Ya. Yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, redaksi ya tentang keutamaan daripada zikrullah ya di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemenangan seseorang, ya, keberhasilan seorang, keselamatan seorang di dunia dan di akhirat itu dengan banyak berzikir, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurullaha katsira." Dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun. Ya. Semoga dengan itu kalian menjadi orang yang selamat, orang yang beruntung. Dan para ulama ahlu tafsir menyebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan lafaz la'allakum tuflihun, la'allakum tattaqun, kalau dalam bahasa Arab ini adalah redaksi taraji, harapan. Tetapi para ulama ahlu tafsir sebutkan kalau Allah mengatakan la'allakum, ya mudah-mudahan, ini bukan lagi sekedar harapan tetapi kepastian. Ya, la'allakum tattaqun, kalian pasti jadi orang yang bertakwa. Maka demikian pula dalam ayat ini, wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun.
Ya, ingatlah Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, kalian pasti akan beruntung. Kalian pasti akan menjadi pemenang. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini tentu menunjukkan ya keutamaan daripada zikrullah, ya, mengingat Allah Jalla wa ala. Kemudian yang keempat, redaksi yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang baik kepada orang-orang yang senantiasa berzikir. Di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-35, ya, wadz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirat, dan orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dari kalangan laki-laki dan perempuan. Adz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfirah. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi mereka ampunan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi mereka ampunan, wa ajran azima, ya, dan pahala, ya, kebaikan yang melimpah. Ya, maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa. Pasti kita semua pernah berbuat dosa. Maka salah satu cara untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah banyak berzikir kepadanya. Ya, dengan melakukan amal soleh, yaitu zikir, membasahi lisan-lisan kita dengan senantiasa berzikir, ini akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya, karena setiap amal soleh yang kita lakukan itu akan menggugurkan dosa-dosa kita, dan tentunya ya bukan dosa besar, tetapi dosa-dosa kecil, dan bukan pula dosa-dosa yang berkaitan dengan hakul adami, ya, tetapi perbuatan-perbuatan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kelalaian-kelalaian kita yang kemudian ya tercatat itu sebagai perbuatan dosa, dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan terhapus, akan tergantikan dengan pahala yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang kelima, di dalam Al-Qur'an surah Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ancaman kerugian bagi orang-orang yang lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan keutamaan daripada zikir. Ya, orang yang lalai dari berzikir kepada Allah, maka dia terancam dengan kerugian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Hai orang-orang yang beriman, jangan melalaikan kalian harta-harta kalian. Ya, jangan melalaikan kalian harta-harta kalian dan anak-anak kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, harta yang dimiliki oleh seorang itu bisa melalaikan dia dari beribadah kepada Allah, bisa melalaikan dia dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula anak-anaknya. Ya, kasih sayang seorang kepada anak, ya, pada anaknya, pada keturunannya, ini bisa memalingkan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan hal demikian, ya, yang dia lalai dari berzikir kepada Allah karena hartanya, karena anak keturunannya, ya, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Dan kerugiannya ini kerugian di dunia dan terlebih kerugian di akhirat. Kemudian yang keenam, redaksi yang keenam yang ada di dalam Al-Quran,
bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika seorang hamba mengingatnya, maka balasannya adalah Allah Subhanahu wa taala mengingat hamba tersebut. Ya, seorang yang mengingat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat dia. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ingatlah oleh kalian akan diriku, akan Allah Subhanahu wa taala. Adzkurkum, maka aku akan mengingat kalian. Washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah kepadaku. Ya, bersyukurlah kepadaku atas segala nikmat yang telah Dia berikan, ya, pada kita. Wala takfurun, dan jangan kufur terhadap nikmat-nikmat tersebut. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh menyebutkan bahwa ketika seorang hamba dia berzikir, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang senantiasa ingat kepada Allah. Dia akan ditetapkan oleh Allah sebagai hamba yang senantiasa ingat kepada Allah, atau ahlu adzikr. Yang kedua, dia hamba yang senantiasa berzikir ini akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan dua keutamaan atau dua kedudukan bagi seorang yang senantiasa ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dia ditetapkan sebagai ahlu dzikri, dan yang kedua, dia akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kalau saja kita, ya, nama kita, ya, diingat oleh orang yang kita kagumi, diingat oleh pimpinan dalam satu wilayah, ketika dia berjumpa, ya, dia langsung ingat, dia menyapa kita, ya, maka tentu kita merasa senang, ya, apalagi di depan orang banyak dia sebutkan nama kita, dia ingat kita senang. Ini jemaah sekalian, yang mengingat kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang akan menyebutkan nama kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan kita pernah sebutkan, menghadiri, ya, majelis ilmu ini adalah bagian daripada zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW sudah sebutkan di dalam hadisnya, termasuk keutamaan, kemuliaan bagi orang-orang yang menghadiri majelis-majelis zikir, ya, majelis-majelis ilmu, adalah mereka dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Ya, bahkan disebutkan nama-nama mereka di hadapan para malaikat. Ini menunjukkan apa? Keutamaan, kemuliaan, ya, daripada ibadah zikir tersebut. Sehingga orang-orang yang melaziminya, orang-orang yang mendawamkannya, itu mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, yang ketujuh, redaksi yang ketujuh yang ada dalam Al-Quran berkaitan dengan, ya, keutamaan daripada zikrullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, zikir itu lebih besar, ya, lebih agung dari segalanya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Ankabut ayat ke-45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Alkitab, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Wala dzikrullahi akbar, ya, dan ibadah ini, ya, berzikir ini, ya, sudah kita sebutkan bahwa salat itu, ya, intisarinya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh ibadah, ya, seluruh ibadah yang kita lakukan, intisarinya itu adalah
zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah sebutkan wala dzikrullahi akbar, ya. Dan mendirikan salat, mengingat Allah Subhanahu wa taala itu adalah zikir yang besar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian lakukan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang ke-7, ya. Ke-8. Baik. Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 185 bahwa zikir itu merupakan penutup dari al-a'mal as-salihah. Ya, zikir itu adalah penutup dari amalan-amalan saleh. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang puasa, ya, menyempurnakan jumlah hari puasa Ramadan. Kemudian walitukabbirullah, dan hendaklah kalian bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, petunjuk yang Dia berikan kepada kalian. Wa la'allakum tashkurun, ya, dan dengan itu kalian menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penghujung dari ibadah puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan adalah takbir, itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam ibadah haji. Ya, dalam ibadah haji disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-200. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Dan apabila kalian telah selesai menunaikan, ya, mengerjakan manasik kalian, menunaikan ibadah haji, fadhkurullaha, maka berzikirlah, ingatlah Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana kalian mengingat nenek moyang kalian, bahkan lebih dari itu. Ya. Au ashadda dzikra, lebih daripada, ya, mengingatnya kalian kepada nenek moyang kalian. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, ya, sebutkan, ya, selesai menunaikan ibadah haji, menyelesaikan manasik haji, ya, dalam pelaksanaan ibadah haji, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fadhkurullah, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita mengingat orang tua kita, ya. Kemudian dalam ibadah salat, ya, dalam ibadah salat Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nisa ayat ke-103. Fa idza qadaitumus salata, ya, jika kalian telah selesai menunaikan salat, fadhkurullaha, maka ingatlah Allah qiyaman, ya, dalam keadaan kalian berdiri, wa qu'udan, ya, ingat Allah dalam keadaan kalian duduk, wa ala junubikum, bahkan ketika kalian sedang berbaring. Jadi selesai menunaikan salat maka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam segala kondisi. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ya, selesai kita menunaikan salat 5 waktu, yang kita ucapkan pertama adalah zikrullah, ya. Jika seorang selesai dia mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, lalu kemudian dia mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Zikir ini yang dibaca pertama kali selesai salat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengucapkan alhamdulillah, ya, bukan mengucapkan alhamdulillah. Kita sering mendengar sebagian orang ketika dia selesai dia mengucapkan salam dari salatnya, yang dia ucapkan apa? Alhamdulillah. Lalu kemudian dia beristighfar. Tidak, yang benar itu adalah beristighfar, bukan mengucapkan alhamdulillah. Ya, Nabi SAW, ya, hikmahnya beliau
sallallahu alaihi wasallam ya selesai salat beliau mengucapkan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, boleh jadi dalam pelaksanaan salat kita tidak sempurna. Ada gangguan-gangguan dalam pikiran kita di saat kita menunaikan salat ya, sehingga kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni kelalaian kita di dalam salat tadi ya, dan Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan. Ini bukan alhamdulillah ya. Mungkin ya sebagian orang atau orang-orang yang mengatakan demikian, selesai dia salam ke kanan dan ke kiri dia ucapkan alhamdulillah karena telah selesai melakukan kewajiban. Ya, belum tentu apa yang dia lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau ya yang dia kerjakan itu ya tidak sesuai dengan kualitas yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dicontohkan oleh Nabi, selesai salat kita mengucapkan zikir adalah istighfar. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini secara umum selesai kita melakukan salat. Ya, fadhkurullaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa ala junubikum. Berzikirlah kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, bahkan dalam keadaan berbaring. Juga demikian, ya selesai melakukan salat Jumat, ya selesai melakukan salat Jumat, Allah Subhanahu wa taala katakan, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan salat, ya salat Jumat, fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah di muka bumi. Ya, bertebaran di muka bumi. Wabtagu min fadlillah, ya, dan carilah ya karunia Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Ya, dengan demikian kalian menjadi orang yang beruntung, orang yang selamat. Ya, oleh karena itu kata beliau hafizahullah taala, kana khatimatal hayatid dunya, ya zikir, ya berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala ini bahkan penutup ya dari kehidupan kita di dunia ini. Ya, orang yang akhir hidupnya dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan zikir yang paling utama. Apa zikir yang paling utama? Kalimat la ilaha illallah, afdhalu dzikr. Ya, maka dia masuk surga. Ya. Kata Nabi SAW, siapa yang akhir hidupnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan zikir itu penutup dari amalan-amalan soleh. Ya, dan Nabi SAW sebutkan bahwa ya zikir juga adalah ya penutup daripada kehidupan kita di dunia ini. Siapa yang mengakhiri hidupnya di dunia ini dengan zikrullah, ucapan la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada poin yang ke-8 ini Allah Subhanahu wa taala ya, sebutkan dalam beberapa ayat yang sudah kita sebutkan tadi bahwa zikir itu merupakan akhir daripada amalan-amalan soleh yang dilakukan oleh kita hambanya. Ya, bahkan Nabi SAW sebutkan ya zikir juga merupakan ucapan terakhir dari seorang hamba ketika dia meninggalkan dunia ini. Dan siapa yang berhasil ya mengucapkan zikir sebelum dia meninggal dunia, maka dia masuk surga. Dan zikir yang dikhususkan oleh Nabi SAW yang menjamin dia masuk surga itu adalah zikir yang paling afdal, la ilaha illallah, ya sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya
ya dalam kehidupan di dunia ini adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Kemudian jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang yang senantiasa berzikir, mereka adalah orang-orang yang mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa berzikir, mereka itulah yang disebut dengan ulul albab, orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas. Dalam surah Ali Imran ayat 190 dan 191, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sungguh pada penciptaan langit dan bumi dan peredarannya malam dan siang, ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal, ya, bagi orang-orang yang cerdas. Siapa mereka orang-orang yang berakal ini? Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Ya, mereka orang-orang yang ulul albab ini adalah yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, keadaan duduk, dan ketika mereka berbaring. Ya, mereka bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah, mentadabburi ayat-ayat Allah. Dan ayat-ayat Allah ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama itu ada dua. Ayatun Qur'aniyah, yaitu ayat-ayat Allah yang dibaca, yaitu Al-Qur'an, dan ayat kauniyah, itu tanda-tanda keagungan, tanda-tanda kebesaran Allah, itu ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, langit dan bumi, ya, peredaran, perputaran siang dan malam, dan semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu termasuk ayatullah, ya, tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan ayatun kauniyah. Nah, orang-orang yang berakal, ya, orang-orang yang berakal, mereka mentadabburi ayat-ayat ini, mengambil pelajaran dari ayat-ayat ini, ya, dan mereka itulah senantiasa berzikir kepada Allah. Sehingga itu jemaah sekalian, ketika kita melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya, berkaitan dengan ciptaan-ciptaannya, maka apa yang kita ucapkan? Zikir. Ya, yang kita ucapkan adalah zikir. Ya, masya Allah, ya subhanallah, ya Allahu akbar. Ya, ketika kita melakukan perjalanan berada di tempat yang tinggi, ya, kita ucapkan takbir, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, bahkan ketika berbaring pun kita senantiasa dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10, bahwa di antara keutamaan zikir yang Allah Subhanahu wa taala, ya, sebutkan di dalam Al-Qur'an dalam bentuk redaksi dalam Al-Qur'an, zikir ini menyertai amalan-amalan soleh. Ya, zikir menyertai amalan-amalan soleh. Bahkan sudah kita sebutkan, sebagaimana yang penulisnya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala katakan, seluruh ibadah, ya, yang beliau nukil dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, seluruh ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba berisi zikrullah, ya. Atau dengan bahasa lain, intisari dari semua ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba adalah zikrullah, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyandingkan, ya, menyebutkan bersamaan satu jenis ibadah dengan zikrullah. Ya, di antaranya dalam surah Thaha,
wa aqimis salata lidzikri, ya, dan dirikanlah salat untuk apa? Untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam puasa, dalam haji yang poin ke-8 tadi yang kita sebutkan. Bahkan ya, kata Nabi SAW, innama ju'ilat tawafu bil baiti was sa'yu bis safa wal marwa wa ramyul jimar li iqamati dzikrillah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan tawaf, ya, di bait, di Ka'bah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sa'i antara Safa dan Marwah. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, ya, ramyul jimar, ya, melontar jumrah. Itu tujuannya apa? Li iqamati dzikrillah, ya, supaya kita, ya, menegakkan ini, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam jihad pun, ya, ketika berjihad pun Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk senantiasa berzikir. Ya, di dalam surah Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Al-Anfal ayat ke-45. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu. Ya, hai orang-orang yang beriman, jika kalian menemui, ya, berhadapan dengan musuh, ya, dengan kelompok musuh, maka teguhlah, ya, diam, ya, fasbutu, tetap di tempat, wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun, dan berzikirlah kepada Allah, ya, sebanyak-banyaknya, ya, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, ya, mudah-mudahan dengan itu kalian mendapatkan kemenangan, ya. Dan ini jemaah sekalian, dari ayat ini, ya, kita bisa mengambil faidah, ya, kalau seseorang berada di hadapan musuh, bagaimana kondisi hatinya? Pasti ada, ya, perasaan gentar. Nah, untuk mengokohkan hati seseorang, ya, mengokohkan kakinya, tidak lari dari medan perang, tidak lari ketika bertemu dengan musuh, maka dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mengucapkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebanyak-banyaknya. Ya, kalimat tauhid la ilaha illallah, ya, hasbunallah ni'mal wakil atau hasbiyallah ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billah, dan zikir-zikir yang lainnya. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala, ya, perintahkan kepada orang-orang yang beriman ketika berjumpa dengan musuh, ya, maka tetaplah di tempat. Jangan lari. Dan lari dari medan perang itu tanda apa? Ini tanda dari kemunafikan. Ini yang sering kita sebutkan, ya, ajaran Allah Subhanahu wa taala, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, tidak boleh mencari musuh. Ya, tidak boleh mencari lawan. Tapi kalau ada lawan, ada musuh, jangan lari, tidak boleh lari. Ya. Ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan harus kita pegangi. Jangan mencari musuh. Kalau ada musuh jangan lari. Dan kalau kita merasa gentar, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir itu Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan, mengokohkan hati kita, ya, dan pijakan kita untuk melawan para musuh itu. Nah, ini jamaah sekalian, 10 macam, 10 model, ya, redaksi di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan, ya, keutamaan daripada zikrullah, ya. Satu keutamaan, ya, satu ibadah yang memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bermacam-macam redaksi, ya. Ini sudah sangat cukup bagi kita, ya, untuk dijadikan sebagai pegangan, ya, bahwa zikrullah ini adalah amalan yang tidak boleh kita abaikan. Ya, dalam beberapa ayat tadi kita sebutkan, fadhkurullaha, Allah perintahkan berzikirlah kepada Allah, ya, qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, ya, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, bahkan dalam keadaan berbaring. Dan sudah sering kita sampaikan bahwa
Zikir ini tidak membutuhkan modal besar, tidak butuh biaya, ya, tidak butuh tenaga, hanya menggerakkan lisan kita. Ya. Tetapi jamaah sekalian, sekali lagi, orang yang diberikan kemudahan berzikir ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sedang berjalan sendirian, atau dia rame-rame lari misalnya, kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya, zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berkendaraan, jadi sering sekali kita jamaah sekalian, di saat kita berkendara, kita bawa motor, bawa mobil, pikiran kita kemana? Macam-macam. Apa yang kita ucapkan? Tidak ada, bengong. Kalau tiba-tiba nabrak atau tiba-tiba ditabrak, apa yang kita ucapkan? Kalau yang kita ingat, yang jauh-jauh, yang kita ingat hal-hal yang tidak dibenarkan, boleh jadi di saat terjadi benturan yang keluar dari lisan kita, apa yang ada di pikiran kita. Waliyadzubillah. Maka ketika seorang dia membiasakan lisannya dengan zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi kebiasaannya, akan menjadi simah, tanda, karakternya dia, sehingga ketika dia kaget atau dia terbentur, yang keluar dari lisannya itu adalah kalimat thayyibah. Tidak sedikit kita mendapati ada orang-orang yang ketika dia kaget, yang keluar dari lisannya itu ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan kotor. Waliyadzubillah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita biasakan lisan kita dengan kalimat thayyibah. Kemudian beliau hafizahullah taala menyebutkan di dalam kitab ini, wa ma ahsana wa arwa ma qalahu al-imam asy-Syaukani rahimahullahu taala fi siyaqin akhar wa huwa yantabiqu ala siyaqina hadza tamam al-intibaq. Ada perkataan dari Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala berkaitan dengan zikir, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, yang kita jelaskan tadi, apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, redaksi-redaksi zikir di dalam Al-Qur'an. Yang serupa juga disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, wa'lam anna iradal ayati al-qur'aniyati ala itsbati kulli maqsidin min hadhil maqasid la yahtaju ilaihi man yaqra'ul Qur'an al-azim. Bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang keutamaan daripada zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hendak membaca Al-Quran, dia mau mencari ayat mana, mau mencari ayat mana yang berkaitan dengan keutamaan zikir, dia tidak perlu mencari itu. Dia tidak perlu susah payah untuk mencari ayat mana yang menyebutkan tentang keutamaan daripada zikir. Fa innahu idza akhadha al-mushaf al-karim waqafa ala dzalika fi ayyi mawdhi'in syaa. Karena ketika seorang dia membaca Al-Quran, saat dia membuka halaman manapun yang dia buka, di ayat manapun yang dia baca, maka di situ dia akan mendapatkan ayat-ayat yang mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayyi makanin ahab wa fi ayyi mahallin arada wajadahu mashhunan aw mamlu'an bihi min fatihatihi ila khatimatihi. Dia akan mendapati ayat-ayat yang mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu sendiri adalah zikrullah. Mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita maknai apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, fadhkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya, maka berzikir yang paling banyak itu adalah dengan membaca Al-Qur'an. Nah, dari awal Al-Qur'an sampai akhir itu semuanya berisi zikrullah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian beliau katakan bal inna al-Qur'anal Karim kulluhu kitabun dzikrin lillah. Al-Qur'an itu sendiri seluruhnya adalah kitab ya yang berisi peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita membaca peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala ini, ya ini akan menjadikan kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa dzikrullahi taala huwa lubbul Qur'an wa ruhuhu wa haqiqatuhu wa ghayatu maqsudihi. Ya. Maka ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala ini merupakan intisari daripada Al-Qur'an itu sendiri, ya. Bahkan maksud Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini juga untuk apa? Supaya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalamnya itu berisi apa? Peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melakukan ketaatan, maka dia mendapatkan balasan yang baik. Ya, dan siapa yang melakukan keburukan, dia pun mendapatkan ya, balasan yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak di dalam Al-Qur'an, ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini. Dalam surah Shad ya ayat ke-29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyudabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitabun, Alkitab yaitu Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadamu mubarakun, jadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Orang-orang yang mentadabburinya, mempelajarinya, ya, mempelajari ayat-ayatnya, ya, dan untuk memperingatkan orang-orang yang berakal. Artinya di sini jemaah sekalian bahwa orang-orang yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala dan akal mereka berfungsi sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, mereka akan selalu mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, akan mengambil pelajaran-pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam hal ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian dalam surah yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalb aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Sungguh dalam ya Al-Qur'an itu ada peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memiliki hati. Ya, bagi orang-orang yang memiliki hati atau ya orang-orang yang ya mereka mendengarkan ayat-ayat ini dan mereka menyaksikannya. Orang-orang yang diberikan hati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya di sini jemaah sekalian, semua manusia itu ada hatinya. Tetapi yang ya berfungsi, hati yang berfungsi adalah hati-hati yang mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka menyaksikan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Mereka saksikan dalam realita kehidupan mereka. Dan dari situ mereka mengambil pelajaran. Ya. Dari mengambil pelajaran itu sejatinya mereka sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ayat-ayat Al-Qur'an itu berisi peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Sungguhnya Al-Qur'an ini mengarahkan, menunjukkan ke jalan yang paling lurus. Ya, Al-Qur'an mengarahkan, menunjukkan ke jalan yang paling lurus dan memberikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang mereka melakukan amalan-amalan soleh dan bagi mereka mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir Allah Subhanahu wa taala sebutkan fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Ya. Berilah peringatan dengan Al-Qur'an ya bagi orang-orang yang takut dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ketika seorang membaca Al-Quran, maka sejatinya dia sedang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat dia membaca ayat-ayat azab, ya, dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia membaca ayat-ayat nikmat, ya, balasan bagi orang-orang yang taat, orang-orang yang bertakwa, maka dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia melakukan amalan-amalan soleh, amalan ketaatan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, udzukurullaha katsira, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya, qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dan dalam keadaan berbaring. Jadi kehidupan kita, waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita, ya, kita upayakan diisi dengan, ya, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, beliau menyebutkan sini riwayat dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Beliau katakan, sami'na anna qira'atal Qur'an afdalu dzikri idza umila bihi. Kami mendengar bahwa qira'atul Qur'an, ya, membaca Al-Qur'an itu adalah afdalu dzikr. Itu adalah sebaik-baiknya zikir. Idza umila bihi, kalau kemudian dia diamalkan. Ya, mas kalian, ya, bacaan Al-Qur'an kita itu menjadi seutama-utamanya zikir kalau kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala, beliau meriwayatkan satu athar dari Aun bin Abdullah. Ia berkata, ataina Ummu Darda, kami mendatangi Ummu Darda, natahaddatsu ilaiha, kami berbincang-bincang dengannya. Lalu kemudian ia berkata, yaitu Aun bin Abdullah, kemudian aku bertanya kepadanya, yaitu kepada Ummu Darda, ya Ummu Darda, la'allana amlalnaki, wahai Ummu Darda, barangkali kami telah membuat engkau bosan. Qalat, maka kemudian Ummu Darda mengatakan, amlaltumuni wallahi, ya, demi Allah kalian membuat aku bosan. Ya, terus terang beliau katakan, kalian membuat aku bosan. Laqad iltamastul ibadata fi kulli syai'in fama wajadtu syai'an asfa li nafsi min majlisi dzikrin. Ya, aku memperhatikan segala ibadah yang aku lakukan. Ya, aku perhatikan seluruh ibadah yang aku lakukan. Tidak ada yang paling menenangkan, ya, tidak ada yang paling menenangkan hati. Tidak ada ibadah yang paling, ya, menenangkan hati, yang paling membuat nyaman daripada majelis zikir, ya, majelis yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini jawaban dari Ummu Darda, ya, radhiyallahu anhu, ketika ditanya oleh Aun bin Abdullah, apakah kami telah membuat engkau bosan? Ya, perbincangan-perbincangan yang telah mereka lewati itu membosankan Ummu Darda, tetapi yang tidak membosankan itu adalah majelis zikir. Itu sama sekali tidak membosankan. Kemudian Aun bin Abdullah mengatakan, qala tsumma ikhtaba'at tsumma qalat li rajulin iqra wa laqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadhakkarun. Lalu setelah itu Ummu Darda pun, ya, pergi dari mereka, ya, berpaling dari mereka. Lalu kemudian ia berkata kepada seorang, ya, bacalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadhakkarun. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, dan ini pesan dari Ummu Darda, ya, kepada mereka, ya, kepada Aun bin Abdullah dan teman-temannya, ya, sungguh kami telah menyampaikan kepada mereka al-qaul, ucapan yang benar, ucapan yang baik, la'allahum yatadhakkarun, mudah-mudahan mereka mengingatnya. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat ke-51. Ini jadikan pesan oleh Ummu Darda kepada orang-orang yang mendatangi mereka, ya, bahwa
di majelis zikir itu adalah majelis yang tidak membosankan. Karena apa? Di situ kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat seseorang yang kita cintai, yang kita sukai, yang kita kagumi, apakah membosankan atau tidak? Ya. Kalau kita mengingat-ingat orang yang kita cintai, tidak ada rasa bosan. Orang yang selalu berbuat baik kepada kita, selalu memberikan kebaikan kepada kita, kita selalu ingat dia, membosankan atau tidak? Tidak, ini makhluk. Ya. Maka mengingat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan segala kebutuhan kita. Ya. Memberikan apa-apa yang penting dalam kehidupan kita. Ya. Maka ini tentu tidak akan membosankan kita. Ya. Sehingga kalau kemudian kita dalam berzikir, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala merasa bosan, berarti ada penyakit di dalam hati kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita semua ya orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala qiyaman wa qu'udan wa ala junubina. Ya, kita mengingat Allah dalam keadaan kita duduk, dalam keadaan kita berdiri, ya, dan dalam keadaan kita sedang berbaring sekalipun. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum berzikir hanya sampai di lisan karena hanya kebiasaan saja, ya, tidak diresapi maknanya. Taib, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan daripada berzikir itu supaya kita meresapi maknanya, ya, supaya kita mentadabburi apa yang kita ucapkan itu, ya. Dan ini zikir yang khusyuk, ya. Adapun ya, kalau zikir hanya sebatas lisan saja, ya, ini sudah baik. Ucapan-ucapan yang keluar dari lisannya itu sudah kebaikan, ya. Tetapi kesempurnaan daripada zikir itu belum dia dapatkan, ya. Sebagaimana orang yang sholat, ya, dia sholat, dia menunaikan ibadah sholatnya, tetapi pikirannya itu masih ya kesana kemari, ya. Secara hukum ibadah sholatnya itu sah, ya, kalau dia penuhi rukun-rukun dan syarat-syarat ya sholatnya. Tetapi kesempurnaan sholat tersebut itu belum dia dapatkan. Maka demikian pula dalam hal berzikir, sudah menjadi kebiasaannya mengucapkan la ilaha illallah, tetapi itu belum masuk di dalam hatinya, ya, sudah ada kebaikan yang dia dapatkan dari lisannya, tetapi belum mendapatkan kesempurnaan. Karena zikir itu ibadah apa? Ibadah lisan, ya. Kualitas daripada zikir itu yang sampai ke dalam hati seseorang, ya. Mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan lisan sampai ke dalam hati kita, itu zikir yang sempurna, ya. Baik, wallahu a'lam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله